Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu. Eh, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita jumpa lagi dalam pengajaran SOD edisi Work from Home. Kali ini topiknya adalah masa intertestamental dalam sejarah Alkitab. Nah, pada tanggal 18 Februari 2020, saya mendapat kehormatan untuk menyampaikan materi tentang survei Alkitab dan relevansinya di gereja. Mestinya habis itu kita lanjutkan dengan jadwal-jadwal periodik lainnya dengan materi-materi lain oleh para pemateri, Bapak Ibu yang lain, tapi karena situasi corona ya kita batalkan. Lalu kemudian saya juga dapat informasi bahwa Bapak Ibu dengan masing-masing kelompoknya saling ber-PA sendiri, saling menjaga keimanan kita masing-masing, apalagi ini masa sulit bagi kita semua. Nah, karena jadwal corona ini kita nggak tahu ya, kita ikuti saja. Nah, kali ini secara khusus SOD kita lakukan secara online, saya upload di YouTube. Materinya memang sedikit berbeda dari kurikulum yang sudah saya dapatkan di rapat. Jadi rapat itu kurikulumnya sudah settle, tapi kita ubah saat ini sesuai dengan situasi saja. Tidak masalah, semuanya baik. Materi-materi berikutnya mungkin juga akan disesuaikan nantinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, video ini saya buat untuk memberikan materi secara lebih santai, lebih detail, lebih fleksibel secara waktu, karena Bapak Ibu bisa menontonnya kapan saja, sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan kondisi keluarga masing-masing, sesuai dengan mood masing-masing. Jadi silahkan. Nah, karena ada di YouTube, video ini kan bisa ditonton dengan sangat fleksibel. Jadi jika ada sesuatu yang tidak jelas atau perlu berhenti sebentar, Bapak Ibu bisa melakukannya, misalnya dengan rewind 10 detik, 20 detik, caranya dengan tab sebelah kiri video itu 2 kali, itu 10 detik sebelumnya, atau bahkan dihentikan, dilihat lagi misalnya ada bagan atau gambar yang perlu Bapak Ibu perhatikan lebih lanjut. Kemudian jika ada komentar, nanti bisa ditulis di bawah. Saya akan meresponnya sebisa saya. Kemudian jika sudah sampai pada tahap akhir, nanti ada pertanyaan refleksi sebagai pemantik perenungan pribadi. Itu bisa untuk bahan diskusi bersama kelompok PA masing-masing. Nah, Bapak Ibu bisa melanjutkan dengan diskusi sesuai dengan kesepakatan waktu secara virtual tentu saja, melalui WA, Skype, Google Meet, Zoom, atau apa saja. Keterangan-keterangan lain bisa Bapak Ibu baca di bawah, saya tulis di deskripsi. Oke, Bapak Ibu, selamat belajar, kiranya Bapak Yahweh memberkati kita. Bapak Ibu, kita perlu tahu dan baik juga kalau kita menyadari bahwa orang percaya itu tidak harus karena tahu Alkitab. Tuhan memanggil manusia menjadi anak-anaknya bukan karena pengetahuan kita. Dan banyak orang percaya bukan karena tahu juga. Ada orang yang bahkan mendengar lagu saja dia menjadi percaya. Ada orang yang tahu 1-2 ayat Alkitab dan itu membuat imannya bertumbuh juga. Tetapi itu bagi mereka yang masih baru. Masalahnya, kita ini bukan bayi rohani lagi, Bapak Ibu. Dan kita juga perlu tahu bahwa tujuan hidup kita ini masih tetap sama seperti tujuan Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dulu, yaitu menjadi serupa dengan Tuhan, menjadi serupa dengan anaknya. Caranya bagaimana? Ya, kita terus melatih spiritualitas kita. Kemudian kita terus belajar juga. Belajar apa? Ya, belajar Alkitab dan juga belajar hal-hal lain yang mendukung pengetahuan kita tentang Alkitab. Jadi itu pendahuluan kita. Kita akan masuk ke dalam definisi masa jeda 400 tahun. Mungkin Bapak Ibu pernah 1-2 kali berpikir bahwa ada seperti lompatan konsep teologi dalam perjanjian lama ke perjanjian baru. Dan itu memang seperti itu. Jadi kalau perjanjian lama itu
seakan-akan penuh dengan darah di sana, serba perang, serba penaklukan, dikalahkan lagi, lalu penyembahan berhala, kemudian diselamatkan Tuhan lagi, kemudian membunuh, menghabisi satu suku sampai habis, tidak menghabisi malah salah, kemudian hukuman, kutuk, berkat. Tiba-tiba di perjanjian baru itu ada konsep yang bisa jadi sama sekali melampaui dunia ini. Tiba-tiba Tuhan Yesus mengajarkan kasih yang tidak mereka bayangkan sebelumnya. Kemudian ada sosok Roh Kudus. Perjanjian lama sudah ada, tapi progressive revelation itu menjadi lebih jelas pada perjanjian baru. Kemudian ada konsep setan yang lebih jelas. Perjanjian lama ada konsep setan, tetapi lebih jelas di perjanjian baru. Seakan-akan peperangan itu antara Roh Kudus, Tuhan, dengan setan itu terus-menerus terjadi. Di perjanjian lama, manusia dan Tuhan, begitu. Kemudian ada konsep surga, kehidupan setelah kematian. Kemudian ada beberapa hal yang lain yang juga seakan-akan berbeda dengan apa yang kita ketahui sebelumnya di perjanjian lama. Nah, itu kok bisa? Nah, konsep yang seakan-akan melompat ini bisa kita jelaskan dengan jembatan. Jembatannya adalah pada jeda 400 tahun yang juga disebut masa sunyi, 400 tahun, atau intertestamental period, atau kita juga bisa sebut masa antar perjanjian. Nah, itu akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Jadi ketika kita bisa meluangkan waktu kita untuk mempelajari apa saja yang terjadi pada masa jeda ini, maka akan lebih masuk akal bagi kita untuk membaca kalimat-kalimat dalam perjanjian baru, pengajaran-pengajaran di sana. Tanpa pemahaman yang tertata baik, kita bisa jadi mendapat kesulitan melakukan hermeneutika atau tafsir terhadap suatu ayat. Sementara kita kan tidak bisa asal kira-kira saja. Itu definisi dan penjelasan singkat mengenai masa jeda 400 tahun. Kemudian tujuan sesi kita, yang pertama, mempelajari situasi politik yang berubah-ubah selama masa antar perjanjian di Alkitab, yang membawa pengaruh pada kisah-kisah Alkitab di perjanjian baru. Kemudian yang kedua, kita akan menyaksikan bagaimana rentetan peristiwa di masa antar perjanjian itu dapat mempengaruhi paradigma masyarakat di zaman perjanjian baru. Kemudian yang ketiga, kita menyaksikan pemeliharaan Tuhan selama masa antar perjanjian. Seakan-akan sunyi di sana, Tuhan diam saja, tetapi ternyata Tuhan memelihara dan Tuhan terus mengarahkan pada kisahnya sendiri. Kemudian yang terakhir kita akan berefleksi tentang pemeliharaan Tuhan atas diri kita ketika Tuhan terasa seperti diam saja. Mungkin kita punya pergumulan-pergumulan, Tuhan serasa kok diam saja terhadap saya. Nah, ini kita akan berefleksi nanti pada akhir sesi. Bapak Ibu, Alkitab perjanjian lama kita itu berakhir dengan kitab Maleakhi yang ditulis sekitar tahun 420 sebelum Masehi. Ayat penutupnya saya akan bacakan di sini. Maleakhi 4 ayat 5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ayat 6. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nah, sejak ayat 6 ini, Tuhan diam sampai nanti perjanjian baru. Nah, itu bagi kita itu 400 tahunan. Kalau bagi orang Yahudi itu mereka menunggu Mesias itu bahkan sampai sekarang. Jadi 2500 tahunan, 2400 tahunan sampai sekarang, dan mereka nggak tahu nunggu sampai kapan. Dan bagi orang Yahudi ini cukup menarik Bapak Ibu, bahwa ayat 6 ini kan sebagai ayat terakhir di kitab Maleakhi. Mereka nggak suka membaca ayat 6 ini sebagai ayat terakhir yang mereka baca sebelum mereka pulang ke rumah dari sinagog misalnya. Jadi setelah membaca ayat 6, mereka akan kembali ke ayat 5 dan dibaca ayat 5 supaya tidak seperti diancam, karena ayat 6 ini kan seperti ancaman ini. Jika engkau tidak mengikuti perintahku, aku akan memukul engkau hingga musnah. Itu mereka nggak suka. Tapi itu intermezzo saja. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat
bagan yang kita sudah pelajari pada pelajaran sebelumnya, yaitu survei Alkitab dan relevansinya. Nah, ini bagan yang dibuat oleh David Pawson. Jadi kalau kita lihat 2000 tahun pertama, ini dari penciptaan hingga Abraham, ini adalah prasejarah Alkitab atau prasejarah Israel, kemudian pemilihan Abraham, kemudian setelah Abraham turun-temurun sampai pada anak-anak Yakub. Mereka dibuang ke Mesir, dan pada waktu itu Yusuf mati. Nah, pada waktu Yusuf mati, itu kejadian ayat terakhir. Kemudian terjadi masa sunyi di sana, Tuhan tidak berbicara, tapi sebenarnya mereka sedang dibiarkan Tuhan berkembang biak, beranak pinak di Mesir, sambil menunggu orang Amori itu genap kejahatannya. Lalu mereka dibebaskan dengan pimpinan Musa, kemudian hakim-hakim setelah mereka sampai ke Kanaan, kemudian puncak kejayaannya adalah masa Daud, kerajaan Daud. Kemudian dari Daud, grafiknya menurun, kejayaan mereka menurun, kemudian sampai pada pecahnya kerajaan menjadi kerajaan Israel Utara dan Yehuda di bagian selatan. Kemudian masing-masing dibuang ke Asyur dan ke Babel. Nah, setelah dibuang ke Babel, mereka boleh kembali, tapi mereka juga tidak terlalu jaya setelah kembali. Dan setelah kembali itu, ternyata Tuhan sudah merasa bosan dengan mereka yang imannya nggak bertumbuh. Dan akhirnya kalau kita lihat di Maleaki itu, Tuhan jengah di sana. Dan setelah itu, Tuhan diam. Dan Tuhan diam itu adalah masa jeda 400 tahun yang kedua. Ini grafiknya turun terus, Bapak Ibu. Dan itu masa jeda 400 tahun inilah yang akan kita pelajari. Jadi ini akan kita pelajari pada saat ini. Kemudian setelah itu adalah masa perjanjian baru. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita zoom in peristiwa-peristiwa yang terjadi dari sejak perpecahan, sejak zaman Salomo, ini kita bisa lihat bahwa Israel Utara, raja-rajanya ada seperti ini, nabi-nabinya ini, Bapak Ibu, Elia, Elisa, Yona itu Yunus, Obadja, Amos, Hosea, dan seterusnya. Ini pada akhirnya mereka dibuang ke Asyur pada tahun 721 sebelum Masehi. Jadi itu akhir dari kerajaan di utara atau Israel Utara. Ini ibu kotanya di Samaria. Kemudian sementara yang kerajaan selatan, ini Yehuda, ini bertahan lebih lama. Mereka punya raja-raja cukup banyak, tahun 919 sebelum Masehi dan seterusnya sampai pada zaman Manase di sini. Nah, zaman Manase ini Tuhan sangat marah sebenarnya, tapi tidak segera menghukum Manase. Karena menyembah berhala. Manase sendiri nanti kalau kita ketahui, itu dia bertobat pada akhir hidupnya. Nah, setelah masa Manase ini, kira-kira 90 tahun kemudian, ini baru dihukum. Penghukumannya adalah pada zaman Yoyakim, Yoyakin, dan Sedekia. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat ini, jadi tahun 605 sebelum Masehi, ini pertama kali pembuangan ke Babel, itu yang diambil adalah yang bagus-bagus secara fisik maupun kecerdasannya, seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka sangat terkenal. Kemudian tahun 597 Masehi, Yerusalem diserang lagi, dan Raja Yoyakin serta Yeskiel diangkut ke Babel. Kira-kira tahun ini. Kemudian ini disebut pembuangan yang kedua. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, yang ketiga, pembuangan ketiga ini pada zaman Sedekia yang diangkat oleh Nebukadnezar sebagai Raja Yudea pada waktu itu atau Raja orang Yahudi. Tapi Sedekia ini memberontak. Jadi sebenarnya sudah diingatkan, jangan berani-berani, wong orangnya sudah sedikit, dan yang bagus-bagus sudah diangkut, tapi memberontak juga. Dan ini membuat Nebukadnezar sangat marah, dan rakyatnya dihabisi dan diangkut ke Babel. Sedekia sendiri dibunuh beserta seluruh keluarganya. Nah, ini
Sedikit sekali yang ditinggalkan di Yerusalem, hanya untuk pekerjaan-pekerjaan non-esensial di ladang misalnya. Ini salah tulis di sini. Ini kita sebut pembuangan yang ketiga. Kemudian pada tahun 583 sebelum Masehi, Gedalia itu diangkat menjadi gubernur untuk ngurusi orang-orang di ladang itu sebenarnya. Tetapi dia sendiri malah dibunuh oleh rakyat Yerusalem. Dan itu membuat Nebukadnezar sangat marah. Sisanya sekitar 800 orang, bahkan kurang dari itu, semuanya diangkut ke Babel, lainnya lari ke Mesir. Dan pada saat itu Yerusalem benar-benar sunyi, dan kita bisa lihat bahwa Yesaya pada waktu itu mengatakan, negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar, di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu seolah-olah ditunggang balikkan orang asing. Putri Sion tertinggal sendirian seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan seperti kota yang terkepung. Kota-kotamu yang kudus sudah menjadi padang gurun, Sion sudah menjadi padang gurun, Yerusalem sunyi sepi. Dan ini pada saat ini kan bait Allah sudah benar-benar hancur pada waktu itu. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita lihat di kronologi ini, tahun 538 ini Persia mengalahkan Babel dan ada Raja Cyrus atau Kores. Itu sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Jadi Yesaya itu ada di sini nih. Nah, Yesaya sudah menyebutkan tentang Kores waktu itu, bahwa dia akan membebaskan pembuangan rakyat Yahudi atau rakyat Israel dari pembuangan. Jadi Raja Kores ini mengizinkan orang-orang Yahudi kembali ke Yerusalem untuk membangun bait suci yang sudah hancur nih, bait suci Salomo waktu itu. Ini megah. Tapi nanti pada waktu bangun tidak semegah itu hasilnya. Karena memang kemampuannya kan memang berkurang. Tapi lebih dari itu, Bapak Ibu, yang menjadi masalah adalah bahwa mereka itu membangun sampai tahun ini 538 dibebaskan oleh Kores, kemudian 536 itu mulai bangun di sini. Nah, sampai 520 itu mereka bangunnya ya bangun tapi tidak selesai-selesai, malah mereka itu malah lebih fokus pada bangun rumahnya sendiri. Dan mereka kan juga menabur benih, berladang, beternak, dan seterusnya. Itu mereka pada waktu kembali ke Yerusalem itu mereka sangat sedih melihat Yerusalem begitu kacau balau jadi hutan, terus porak-poranda. Jadi mereka, ini kan sudah generasi berikutnya ini, dari yang terbuang. Jadi mereka kembali menanam benih-benih itu dengan sangat sedih. Jadi kalau kita lihat di Mazmur itu ada ayat yang berkata orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Nah, itu kira-kira settingnya di sini. Jadi mereka menabur dengan sedih hati karena melihat keporak-porandaan daerah Yerusalem atau Yudea waktu itu. Nah, akhirnya sampai ke sini, sampai ke tahun 520. Nah, ini kalau kita lihat tahun 520 itu ada Nabi Hagai di sana mengingatkan masyarakat Yerusalem yang kembali dari pembuangan itu, pembangunannya kok nggak selesai-selesai. Malah rumahmu dibangun dengan baik, tetapi bait sucinya kok tidak jadi-jadi. Lah, terus mereka kemudian semangat menyelesaikan pembangunan itu dalam 4 tahun selesai. Nah, ini kalau kita lihat 586 di sini, kemudian 516 di sini itu 70 tahun. Jadi antar bait suci di sini Bapak Ibu. Jadi bait suci hancur di sini, buang, kemudian bait suci terbangun di sini. Nah, ini sudah jadi. Bait suci sudah bisa dipakai. Tapi tentu saja kemegahannya tidak seperti bait suci Salomo, tapi sudah bisa dipakai. Nah, ini nabi-nabinya Hagai dan Sekariah yang mengingatkan mereka. Kemudian kalau kita lihat Bapak Ibu, kita lanjutkan di sini. Kita lanjutkan di kronologi ini. Ini tahun 500 di sini. Tahun 482 itu ada Ratu Esther yang ada Esther itu orang Yahudi dijadikan ratu oleh Ahasiweros atau Xerxes kalau bahasa Inggrisnya. Jadi di sini. Jadi itu ratu yang menyelamatkan kaum Yahudi dari
penumpasan waktu itu. Kemudian tahun 480 itu ada ini di luar Alkitab sih Bapak Ibu yang 480 itu, kalau kita pernah lihat film 300 atau 300, itu ada 300 tentara Leonidas yang melawan Ahasiweros. Nah, itu kan settingnya di sini 480. Nah, itu tentara Leonidas itu dari Yunani atau Makedonia melawan Persia. Nah, Persia kan masih terlalu kuat untuk dilawan waktu itu. Yunani belum waktunya kuat, jadi ibaratnya jadwalnya belum sampai lah. Jadi Leonidas ya mati-matian, dia tetap kalah sama Persia. Nah, itu ada di sini. Itu film 300. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu menonton tuh punya gambaran tuh ada di sini settingnya. Kemudian rakyat Yerusalem atau orang Yahudi waktu itu juga dipelihara imannya oleh Ezra dan Nehemia. Nehemia kan pada waktu itu juga meminta pulang dari Persia untuk membangun tembok Yerusalem, untuk menyelesaikan tembok Yerusalem. Jadi pada akhirnya selain bait suci sudah selesai di sini, tembok kotanya juga diselesaikan di sekitar sini oleh Nehemia. Jadi Ezra memelihara kerohanian masyarakat Yahudi, sementara Nehemia memperlengkapi infrastrukturnya. Kemudian kalau kita lihat di sini Jerusalem Decree ini adalah pada waktu masyarakat Yerusalem atau masyarakat Yahudi berkumpul di depan bait suci, lalu mereka PA atau pendalaman Alkitab atau ya istilah kita PA sekarang. Jadi kalau dulu oleh Ezra ahli kitab itu mereka dibacakan Pentateuch lalu dijelaskan oleh Ezra, dijelaskan. Karena ya memang pada waktu itu kan tidak semuanya lancar berbahasa Ibrani lagi. Mereka tahu tapi mungkin sudah agak jarang dipakai karena bahasa yang dipakai di Persia itu bahasa Aram di sana. Jadi dijelaskan dan mereka tidak punya akses secara langsung kepada manuskrip Pentateuch. Jadi mereka dijelaskan oleh Ezra di sini dan mereka dengan menangis sukacita dan dukacita sekaligus mereka berjanji tidak akan menyembah Tuhan lain lagi. Dan itu memang sangat traumatis Bapak Ibu, menyembah Tuhan lain ternyata Bapak Yahweh marah, kemudian mereka dibuang dan dibuang, kemudian perang kalah dan seterusnya. Itu kan traumatis oleh bangsa Yahudi waktu itu. Dan ini mereka berjanji di depan bait suci dan itu pada hari raya Pondok Daun. Nah, kemudian Maleaki di sini. Maleaki ini kira-kira tahun 420. Jadi kalau kita lihat sekitar 100 tahun setelah pembangunan bait suci sampai ke Maleaki di sini. Nah, Maleaki itu mengingatkan mereka, orang-orang Yahudi, mengapa imanmu tidak bertumbuh-bertumbuh? Jadi hanya begitu-begitu saja. Jadi ini kisah kesalahan Tuhan itu disampaikan oleh Maleaki atau utusan. Jadi persembahan ya seadanya, yang cacat buat persembahan. Nah itu kawin cerai, kawin campur, ibadah sejadinya, kemudian antusiasme terhadap Tuhan itu hambar. Jadi mereka memang tidak menyembah Tuhan lain, mereka tidak berani, tetapi sama Yahweh, sama Tuhannya sendiri, sama Tuhan kita, itu mereka tidak serius, menganggap biasa. Jadi mereka seakan-akan menantang Tuhan, nggak ada gunanya juga, dan seterusnya. Jadi mereka diingatkan oleh Maleaki, dan sejak saat itu Tuhan diam. Nah, Tuhan diam itu sejak dari sini Bapak Ibu, nanti sampai ke sini. Ini sekitar 400 tahun. Nah, itu yang akan kita lanjutkan nanti. Nah, Bapak Ibu, ketika kita lihat Maleaki di sini, Maleaki ada di sini, kemudian kira-kira 90 tahun kemudian itu kita bisa lihat kejayaan Yunani di sana. Kalau kita tadi sebutkan, atau saya sebutkan tadi, bahwa Yunani belum terlalu kuat pada kira-kira zaman Leonidas menyerang, zaman Ahasiweros. Sekarang ini Yunani menjadi sudah sangat kuat dan sudah berhasil menundukkan Persia. Dan tokohnya adalah Alexander.
karena dia berhasil menundukkan Persia yang sangat kuat itu, maka Alexander ditambahi gelar agung di belakangnya menjadi Alexander Agung. Dan kita akan membahas ini sekarang, Alexander Agung. Nah, ini menarik Bapak Ibu karena Alexander ini kekuasaannya sangat luas, dan ini orangnya. Jadi fotonya masih kelihatan muda, baru 20-an tahun pada waktu dia menjadi panglima kerajaan Makedonia atau Yunani. Dan ini daerah kekuasaannya sangat luas. Jadi mulai dari Makedonia sendiri dia berhasil merampas dari kekuasaan sebelumnya, kemudian Asia Minor, ini Turki dan seterusnya, Armenia, Media, atau sebutkan Medes, bangsa Medes itu bangsa Media, kemudian sampai ke sini daerah Rusia, kemudian India, India, Pakistan, di Sungai Indus di sini. Kekuasaan Alexander sampai India, kemudian tentu saja Babylon di sini. Kemudian kalau kita tahu sebelumnya, pelajaran sebelumnya itu Asyur di sini. Nah, kemudian Mesir, Kirene, dan terus ke sana. Alexandria ini menjadi penting nanti buat kita pelajari, tetapi sebenarnya ada banyak kata atau kota Alexandria. Ini semuanya adalah kota-kota bentukan Alexander Agung. Nah, daerah asal Alexander Agung, yaitu daerah Makedonia, Yunani ini, merupakan gudang dari ilmuwan-ilmuwan yang handal dan sangat jenius pada masanya. Dan budaya Yunani pada waktu itu sangat maju, ilmu-ilmu pemerintahan sangat rapi, dan mereka adalah gudang dari filsuf-filsuf yang sangat terkemuka. Alexander sendiri itu sebenarnya murid dari filsuf terkenal juga, namanya Aristoteles. Nah, ini fakta tentang Alexander Agung. Kekuasaannya sangat luas, sehingga dia tidak tahu lagi mana daerah yang akan dikuasai. Kemudian ada sekitar 20 kota bernama Alexandria, termasuk Alexandria di Mesir yang punya arti penting buat kekristenan nanti. Kemudian Alexander itu merupakan murid dari Aristoteles. Dan seperti saya sebutkan tadi, bahwa misi Helenisme, misi penyebaran kebudayaan Yunani itu dilakukan oleh Alexander Agung terhadap seluruh daerah jajahannya. Nah, ini kan superioritas yang memang dimiliki oleh Alexander Agung, jadi wajar kalau dia mengharuskan daerah kekuasaannya mengadopsi budaya Yunani. Jadi nanti kita akan lihat bahwa banyak bangunan yang dibangun dengan gaya Yunani. Jadi misalnya kita bisa lihat peninggalan-peninggalan khas Yunani itu pilar-pilar bersejarah. Misalnya kalau orang sempat berwisata ke daerah-daerah jajahan Yunani, seni arsitektur seperti itu diberlakukan di seluruh daerah jajahan Yunani. Jadi mereka itu diperkenalkan bukan hanya dengan sistem kehidupan masyarakat Yunani dan kebudayaannya, tetapi juga dengan arsitekturnya. Dan di sana juga, kalau kita dengar di Yunani itu kan ada seperti gimnasium gitu, terkenal di sana pada waktu zaman kunonya Yunani itu tempat youth center, itu tempat para pemuda berkumpul untuk berolahraga misalnya, atau berlatih sesuatu keterampilan di sana. Nah, itu jamak di sana. Kemudian peradaban yang juga mungkin agak sedikit unik itu toilet umum misalnya. Toilet umum itu adanya di Yunani pertama-tama. Dan itu mungkin hal biasa toilet umum itu di saat sekarang, tetapi pada waktu itu menjadi sesuatu yang cukup terobosan waktu itu. Jadi itu contoh juga misalnya Olimpiade itu kan ada sejak tahun 700-an sebelum Masehi. Jadi sudah ratusan tahun sampai pada saat Yunani menguasai Yudea. Jadi sudah ada jauh sebelum kekuasaan itu. Tapi itu juga diperkenalkan di setiap daerah jajahannya. Nah, kalau Olimpiade itu kan konon itu persembahan untuk dewa Zeus, dewa dari segala dewa yang
dilakukan di lereng Gunung Olimpia, makanya namanya Olimpiade. Sampai sekarang itu masih ada. Kemudian Yunani itu juga sangat maju di bidang alat-alat peperangan dan sistem pemerintahan. Jadi semuanya itu ditularkan ke seluruh daerah jajahannya termasuk di Yudea. Kemudian yang berikutnya di sini kita bicara mengenai bahasa wajib, lingua franca, yaitu bahasa Yunani. Sebenarnya tidak wajib sekali sih Bapak Ibu, tapi bahasa Yunani itu merupakan bahasa para petinggi pemerintahan, dan setiap orang yang mau duduk di pemerintahan daerah, baik itu orang Yahudi sendiri, ya dia wajib berbahasa Yunani. Jadi akhirnya bahasa Yunani itu menjadi bahasa yang keren atau bahasa yang dianggap memiliki strata sosial yang lebih tinggi daripada bahasa mereka sendiri, dan mereka menganggap itu bergengsi. Jadi bahasanya para ningrat, para pejabat, bahasa orang tingkat sosial menengah ke atas gitu. Kira-kira begitu. Jadi pada akhirnya orang-orang tua Yunani, maksud saya orang-orang tua Yahudi itu memberi nama anaknya kadang sampai 2 nama Yahudi dan nama Yunani. Nanti kita bisa lihat sampai pada masa perjanjian baru juga begitu. Jadi misalnya kita lihat nama double itu nama Yunaninya Matius, tapi sebenarnya nama Ibraninya itu Lewi, atau Yesus itu kan nama Yunani, sebenarnya nama Ibraninya Yosua atau Yesua. Kemudian ada misalnya nama Didimus. Didimus itu kan nama Yunani, itu nama aslinya Thomas, tapi Thomas bukan nama Ibrani, itu nama Aram. Jadi mereka memang masih ada pengaruh bahasa Aram karena mereka sebelumnya kan dijajah atau dibuang ke daerah Mesopotamia, dan itu berbahasa Aram. Kemudian selain nama-nama keren itu Bapak Ibu, itu lingua franca itu berlaku bagi mereka yang hendak berhubungan dagang misalnya. Jadi antar satu daerah dengan daerah lain itu mereka berbahasa Yunani sebagai bahasa pengantar. Jadi kalau seperti sekarang bahasa Inggris gitu. Atau secara lebih sederhana misalnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kan bukan bahasa ibu banyak orang. Jadi kebanyakan orang memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Seperti saya misalnya, saya orang Jawa, saya berbahasa Jawa di kampung saya. Nah, kemudian kalau saya merantau keluar Jawa atau keluar daerah saya, kota saya, atau di luar rumah, kebetulan saya berpapasan dengan orang bukan orang Jawa, ya saya otomatis secara refleks saya berbahasa Indonesia. Nah, lingua franca ini secara lebih luas dulu dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang akan keluar daerahnya. Jadi mereka berbahasa Yunani. Jadi itu tentang lingua franca. Kemudian yang ketiga ini, daerah jajahan diperkenalkan dengan penyembahan dewa-dewa Yunani. Bukan hanya dewa-dewa, tapi dewa-dewi juga, Bapak Ibu. Jadi, filsafat Yunani itu kan sangat maju, dan mereka politeisme. Dewa-dewi Yunani diperkenalkan kepada daerah jajahannya, dan ini menjengkelkan sebenarnya bagi orang Yahudi, karena orang Yahudi itu kan sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa mereka sangat trauma dengan penyembahan Tuhan lain. Jadi mereka tidak ingin Tuhannya mereka atau Tuhan kita itu Yahweh itu marah, dan mereka takut dibuang lagi dan mendapati sesuatu pengalaman yang buruk lagi. Jadi mereka sangat trauma dan mereka sangat kapok. Jadi ketika Alexander Agung memperkenalkan dewa-dewi Yunani, ya mereka stres juga pada waktu itu. Jadi Alexander Agung ini kan bahkan konsep politeisme Yunani itu kan ada dewa dari segala dewa, itu jadi dewanya dewa, atau dewa yang menguasai semua dewa-dewa kecil lainnya. Nah, itu namanya Zeus. Nah, Zeus itu disetarakan dengan Yahweh. Nah, ini kan menyakitkan bagi orang Yahudi. Tapi ya bagaimana, penguasanya kan memang Yunani pada waktu itu, dan orang Yahudi ya diam saja, menahan diri untuk tidak protes secara terang-terangan, karena bagaimanapun juga Alexander Agung itu kan sangat berkuasa dan bangga dengan latar belakangnya sebagai orang Yunani dengan segala atributnya.
Dan itu wajar bagi penjajah untuk memaksakan atau paling tidak memperkenalkan aspek budayanya pada daerah kekuasaannya. Dan dewa-dewi Yunani itu kan cukup banyak, Bapak Ibu. Jadi kan mereka politeisme ya. Jadi ada dewa Ares, Artemis, Hermes, Poseidon, Apollo, Zeus tadi yang saya sebutkan, kemudian Pallas. Jadi ada pergolakan yang atau pertentangan yang intens di kalangan masyarakat Yahudi pada waktu mereka memandang orang Yunani itu memperkenalkan atau menyodorkan dewa-dewa itu di depan mereka. Nah, ini kalau kita lihat nanti di Perjanjian Baru itu masih banyak pengaruh budaya Yunani ini dengan dewa-dewanya. Jadi kalau kita nanti membaca Kisah Para Rasul misalnya, Kisah Para Rasul itu Paulus pernah menginjil ke Efesus dan itu mendapat pertentangan di masyarakat lokal karena mereka menyembah Artemis. Nah, itu Artemis itu dewi maksud saya, dewi Yunani. Jadi kira-kira begitu Bapak Ibu. Kita bisa lihat bahwa Alexander Agung itu meninggal pada usia sangat muda. Ini mitosnya juga banyak, entah diracun, entah mabuk, entah apa, kita nggak tahu, pada tahun 323 sebelum Masehi. Nah, wilayahnya Bapak Ibu, wilayahnya kemudian dibagi menjadi 4 bagian. Nah, ini yang bagian wilayahnya. Yang bagian barat dikuasai oleh Kassander, ini Makedonia dan Yunani. Kemudian bagian timur dikuasai oleh Lysimachus, menjadi raja atas Turki dan Asia Kecil, yang juga disebut Armenia. Kemudian bagian selatan dikuasai oleh Ptolemy, itu tanah Mesir, Israel, dan seterusnya. Kemudian bagian utara itu Seleucus atau Seleucid, daerah Syria, Babel, sampai pada India tadi. Ini adalah pembagiannya. Kalau kita lihat, ini warna biru, ini Ptolemy, ini biru. Ini ada kuning di sini, ada biru, ini karena terjadi perebutan kekuasaan antara dinasti yang kuning ini. Dinasti yang kuning ini adalah Seleucus. Nah, Seleucus ini ada biru lagi di sini, ini Ptolemy. Kemudian yang daerah kuning ini Lysimachus. Kemudian yang ini Kassander. Yang ini daerah Yunani sendiri. Nah, kemudian kita akan masuk ke dinasti Ptolemy ini, Bapak Ibu, Ptolemy dan Seleucid. Nah, ini dimulai sekitar tahun 321, kemudian 305 itu Seleucid itu. Ini wajah dari Ptolemy I Soter. Nanti kalau Bapak Ibu pelajari ada istilah Soter, itu ya asalnya dari orang ini, soteriologi dan seterusnya asalnya dari orang ini. Kemudian ini fakta mengenai Ptolemy. Ptolemy I Soter adalah suksesor Alexander Agung yang menguasai Mesir dan sekitarnya. Dan pada waktu itu mulailah dinasti Ptolemy di Mesir. Kemudian Ptolemy II Philadelphus itu memprakarsai penerjemahan Septuaginta. Jadi pada waktu itu ia ingin memperbesar perpustakaannya di Alexandria karena memang pusat ilmu pengetahuan pada waktu itu ada di sana. Ada universitasnya di sana dan itu besar. Itu dia ingin memperbesar perpustakaannya dan salah satu caranya adalah dengan menambah koleksi buku. Salah satu koleksi buku yang diincar adalah Torah, atau Taurat, yaitu Pentateuch atau Kitab Musa. Dia ingin Kitab Musa itu dari bahasa Ibrani diterjemahkan ke bahasa Yunani dan menjadi koleksi tambahan di sana. Maka ia mengirimkan utusan ke Yerusalem, Bapak Ibu, untuk meminta bijak-bijak Israel, bijak-bijak Yahudi untuk melakukan penerjemahan. Dan itu ditanggapi dengan mengirimkan 6 orang untuk setiap suku Israel. Jadi 6, ada 12 suku, maka ada 72 orang Israel atau orang Yahudi yang berangkat ke Alexandria dan mereka dijamu dengan sangat baik, menyelesaikan penerjemahan selama 72 hari. Tapi yang diterjemahkan ini hanya Kitab Musa.
Jadi Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, penerjemahan lanjutan yaitu kitab tulisan-tulisan dan para nabi itu selesai pada 150 tahun berikutnya, sehingga kalau kita lihat selesainya pada sekitar tahun 100 itu. Nah, ini Septuaginta ini akan menjadi penting bagi kita, dan itu adalah salah satu contoh jasa Ptolemy II Philadelphus itu. Kemudian kita tahu Bapak Ibu bahwa di peta ini itu di sini terjadi daerah yang ada overlap di sini. Ada kuning, ada biru. Ptolemy, Seleucus atau Seleucid. Nah, ini perebutan kekuasaan ini berlangsung seratusan tahun dan akhirnya dimenangkan oleh Seleucid. Ini sama-sama orang Yunani sebenarnya, dan akhirnya dimenangkan oleh Seleucid, dan Seleucid mulai menguasai di sana. Dan ketika Seleucid berkuasa, ini Helenisasi yang oleh Ptolemy sudah didorong kepada kebudayaan setempat dimanapun dia berkuasa. Kini Helenisasi itu menjadi wajib dan sangat membuat masyarakat Yahudi tertekan. Jadi orang Yahudi dilarang melakukan ibadahnya sendiri, patung-patung dewa Yunani dipasang di dalam bait suci, dan seterusnya. Padahal kita tahu bahwa orang Yahudi ini kan sudah sangat trauma dengan penyembahan Tuhan yang berbeda dari Yahweh. Dan mereka tidak ingin nyalai lagi, nanti kemudian takut dihukum lagi, dibuang lagi. Jadi itu membuat mereka sangat trauma. Dan patung dewa Zeus itu ditaruh di bait suci yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Dan itu membuat sangat marah bagi orang-orang Yahudi. Dan pada zaman Antiochus Epiphanes, nih penguasa Seleucus, itu dia memproklamasikan dirinya sebagai Tuhan. Dan ini Epiphanes itu kan artinya jelmaan Tuhan. Dan dia ingin dirinya disembah. Nah, pada waktu itu mereka membuat situasi sangat tidak kondusif, dan orang-orang Yahudi sangat marah dan bersiap-siap untuk memberontak. Dan kita tahu bahwa pada akhirnya terjadi kerusuhan-kerusuhan. Ini kita tahu pada zaman pemerintahan Antiochus Epiphanes itu orang Yahudi dilarang sunat, dilarang berdoa, dilarang merayakan Sabat, dilarang memiliki Torah, dan wajib menyembah Raja Antiochus. Patung Zeus di dalam bait suci itu wajib disembah, dan mereka wajib memakan babi yang dipersembahkan bagi Zeus. Itu sangat menyakitkan bagi mereka, karena kembali lagi mereka sangat trauma dengan penyembahan yang dewa-dewa itu. Tuhan lain itu mereka sangat trauma. Maka terjadi kerusuhan, dan ini kita lihat gambar di sini itu namanya Matatias. Ini membunuh orang yang mendukung Yunani pada waktu itu, dan dia menjadi tokoh pertama yang melakukan pemberontakan, memulai pemberontakan secara gerilya terhadap Seleucid atau Seleucus. Nah, ini dinasti Makabe, jadi keluarga Hasmonean atau keluarga Makabe. Ini akhirnya berhasil memerdekakan Yahudi pertama kali sejak mereka dibuang ratusan tahun sebelumnya pada zaman-zaman Persia. Dan kemudian orang Yahudi, kalau kita tahu, merayakan hari kemenangan ini dengan penahbisan ulang bait suci oleh Yudas Makabe pada tanggal 25 Desember 163 sebelum Masehi. Itu namanya Hari Raya Hanukah. Kemudian kita juga melihat Bapak Ibu pada zaman Makabe ini, karena tekanan yang sangat kuat dari pemerintahan Yunani atau Seleucus pada waktu itu, maka mereka membuat terjadi perpecahan-perpecahan di kalangan masyarakat. Dan itu kita lihat bahwa ada yang namanya orang Farisi. Nah, ini sangat lazim, sangat sering kita dengar orang Farisi. Orang Farisi itu bahasa Yunaninya pares, artinya terpisah. Jadi mereka ingin memisahkan diri dan tidak mau berurusan dengan dunia yang sekuler, dan tidak mau lagi berurusan dengan para pengganti Makabe, karena Makabe ini pada akhirnya juga orientasinya kekuasaan. Jadi mereka nggak mau tahu lagi. Jadi pada awalnya Makabe itu
orientasinya adalah memurnikan kesucian umat Yahudi, tapi pada akhirnya kekuasaan. Jadi mereka tidak mau lagi berurusan dengan keluarga Makabe. Nah, orang Farisi ini yang banyak berperan terhadap kitab suci. Mereka lah juga menjadi orang-orang yang sangat taat terhadap Taurat. Kemudian yang kedua, ini orang Saduki. Orang Saduki itu ada seorang bangsawan bernama Sadok yang setuju untuk ikut kebudayaan Yunani dengan segala aspeknya. Nah, orang ini pro-Yunani dan orang-orang yang mengikutinya akhirnya disebut orang Saduki. Dan mereka kompromi terhadap kebudayaan Yunani. Kemudian kita juga jarang tahu ini Bapak Ibu orang Esseni. Ini fotonya saya cari di internet nggak ada, tapi ini orang-orang yang ada di gua-gua. Mereka melarikan diri atau mengasingkan diri dari hiruk-pikuk dunia dan mereka tinggal di gua-gua seperti kalau sekarang itu orang-orang Katolik di pengasingan. Jadi biarawan atau biarawati begitu mereka. Nah, ini orang-orang ini menulis kitab, kerjaannya menyalin kitab dan seterusnya. Nah, kita tahu orang-orang ini hidup di gua atau di hutan dan mereka biasa berpuasa, tidak makan daging, tidak menikah. Nah, mungkin ini menjadi gambaran kita dan kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis yang disebut sebagai jelmaan Elia itu ini golongan orang Esseni. Kemudian yang berikutnya adalah orang Selot. Nah, ini orang Selot ini saya kasih gambar Petrus. Petrus itu kan orang Selot. Ini mereka mentaati Taurat, tapi mereka bertindak seperti seorang penjahat. Ya, taat tapi keras gitu. Jadi mereka tidak segan-segan membunuh lawan mereka. Ini orang Selot. Jadi kita tahu Petrus itu kan selalu membawa belati kemana-mana. Jadi murid Yesus tapi bawa belati. Jadi pada waktu Yesus ditangkap, dia nggak suka pada Malkus pada waktu itu dan dia memotong telinga Malkus. Nah, ini kalau orang Selot ini ketemu orang Saduki, orang Selot ketemu orang Saduki, ini pasti musuhan. Karena Saduki ini pro-Yunani, Selot ini anti-Yunani dan keras. Nah, kita bisa bayangkan kalau Petrus ketemu dengan Matius, orang Saduki, sebelum sama-sama menjadi murid Yesus, ya kemungkinan mereka akan terjadi kerusuhan di situ. Tadi juga saya sebutkan bahwa rakyat pada akhirnya juga tidak terlalu suka dengan dinasti Makabe atau dinasti Hasmonea, dan mereka ingin kebebasan dan mereka dengan senang hati pada awalnya menyambut pasukan baru dari Roma yang mengalahkan Yunani. Dan ini dinasti Makabe atau Hasmonean ini yang berdiri sejak 167 sebelum Masehi yang akhirnya sepenuhnya berkuasa pada 110 sebelum Masehi, pada akhirnya harus berakhir kekuasaannya pada tahun 63 sebelum Masehi dan sepenuhnya berhenti pada tahun 37 sebelum Masehi. Ini. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke kekuasaan Roma, ini tahun 64 sebelum Masehi. Nah, pada tahun 64 ini mulai kekuasaan Roma di Israel melalui serangan jenderal yang namanya Jenderal Pompei dari Roma. Nah, ini kekuasaan. Nah, ini kita lihat fakta-fakta penjajahan Romawi di daerah Yudea waktu itu, dan yang pertama dia mulai berkuasa sejak 63 sebelum Masehi menggantikan penguasa Yunani. Dan yang berikutnya bahasa mereka itu bahasa Latin sebenarnya, tetapi orang Romawi tidak memaksakan bahasanya ke dalam budaya setempat. Jadi tidak dipaksakan, biarkan saja mereka berbahasa Yunani, tidak perlu berbahasa Latin, yang penting menguntungkan gitu. Tapi kita tahu bahwa bahasa Latin itu tetap dipakai sebagai bahasa pemerintahan resmi pada waktu itu, tapi tidak untuk masyarakat umum. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu pada waktu Yesus disalib, kata-kata di atas kayu salib itu kita lihat di Yohanes 19 ayat 20. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, tentu saja, bahasa Latin dan bahasa Yunani. Jadi bahasa Latin dipakai di kayu salib. Jadi bahasanya kira-kira seperti ini. Nah, ini.
Ini gambarnya di atas kayu salib. Kemudian pasukan tentaranya sangat kuat dan sangat terorganisasi. Ini Bapak Ibu. Jadi tentaranya tentu saja harus sangat kuat supaya bisa mengalahkan Yunani. Dan mereka sangat terorganisasi. Dan ini sebenarnya menguntungkan bagi orang Yahudi pada waktu itu ya. Dan ini kita sebut Pax Romana pada waktu itu. Pax Romana itu Roman peace. Jadi keadaan damai selama sekitar 200 tahun sejak pasukan Romawi menguasai daerah yang sangat luas pada waktu itu. Jadi Roman peace ini menjadi kebanggaan pasukan Romawi karena mereka memang punya sistem militer yang sangat tertata rapi pada waktu itu. Kita juga tahu Bapak Ibu bahwa ada tentara-tentara Romawi yang bersinggungan secara rohani dengan budaya Yahudi pada waktu itu. Dan ini kita tahu ada yang namanya Cornelius. Cornelius itu ada di Kisah Para Rasul, Bapak Ibu, dan itu menemui Petrus. Petrus menginjil orang non-Yahudi dan menemui Cornelius. Dan ini adalah gambar pada waktu dia dibaptis oleh Petrus pada waktu itu. Dan ini rekaan artis itu saja. Nah, ini contoh yang lain. Kemudian ada contoh lagi, Yesus menyembuhkan hamba dari kepala pasukan. Nah, itu hambanya sakit, Yesus mau datang ke rumahnya, nggak usah datang, cukup katakan saja maka pasti sembuh. Nah, itu kalau kita ingat kisah di Injil kan ada seperti itu. Kemudian yang berikutnya, pasukan Romawi ini membangun banyak jalan raya. Dan ini sangat baik Bapak Ibu, karena itu menjadi keuntungan bagi orang-orang untuk saling berpindah tempat antara satu kota dengan kota lain, satu daerah dengan daerah lain, untuk mengangkut komoditi tentu saja, dan untuk arus lalu lintas militer. Karena mereka kembali lagi punya sistem militer yang sangat bagus, setiap daerah itu jarak-jarak tertentu pasti ada pasukan, ditempatkan pasukan, begitu terus. Jadi itu yang membuat keamanan daerah jajahan Romawi itu bertahan sangat lama. Kemudian kita tahu pada tahun 37 sebelum Masehi, Herodes ini diangkat menjadi raja Yudea. Nah, ini mengagetkan Bapak Ibu. Ini mengagetkan karena Herodes ini bukan orang Yahudi sebenarnya. Jadi Herodes ini ayahnya orang Edom. Edom kan musuhnya Yahudi. Karena Edom dulu kan berbuat jahat pada waktu zaman Persia, pada orang Israel atau pada zaman Yahudi pada waktu itu. Jadi musuhnya sebenarnya. Ibunya sendiri orang Arab, jadi ini bukan orang Yahudi, tapi dia berhasil merayu pemerintahan di Roma supaya dia menjadi raja bagi daerah Yudea pada waktu itu. Nah, karena dia tidak disukai, maka Herodes ini membuat banyak pembangunan untuk menarik hati orang Yahudi supaya jadi disukai. Dia bahkan menikahi Mariamne. Mariamne itu keturunan keluarga Makabe atau Hasmonean Yahudi, supaya orang Yahudi suka, tapi tetap gak suka. Jadi kemudian Herodes juga membuat aqueduct, itu saluran air yang besar, tentu saja dengan teknologi dari Yunani dan Romawi pada waktu itu, dan dia membangun jalan-jalan juga, Herodes, tapi tetap tidak disukai. Nah, sampai pada akhirnya Herodes ini membangun bait Allah atau bait suci. Maka disebut bait suci yang kedua itu dipugar oleh Herodes dan itu menjadi sangat megah. Nah, itu kita tahu pada akhirnya bait suci itu menjadi tempat di mana Tuhan Yesus banyak mengajar pada waktu Yesus di masa pelayanannya. Itu dibangun sejak tahun 19 sebelum Masehi, dan pada waktu Yesus melayani itu sudah berlangsung pembangunan sekitar 40 tahun dan belum selesai, karena selesainya itu nanti pada tahun 64. Itu jadi dibangun selama sekitar 80 tahun. Akhirnya nantinya dihancurkan juga oleh Jenderal Titus dari Romawi. Nah, ini bait suci yang dibangun Herodes ini sangat megah sampai-sampai tidak selesai-selesai tadi bangunannya. Dan kemudian
Ada peristiwa-peristiwa di bait suci, misalnya iblis membawa Tuhan Yesus ke bait suci, lah itu di sini, buatan Herodes ini. Kemudian Yesus itu pernah mengatakan bahwa dia akan meruntuhkan dan membangun bait suci dalam 3 hari. Nah, itu konteksnya adalah bait suci Herodes. Makanya mereka mendengarkan dengan sinis, kok bisa 3 hari, ini udah 40 tahun aja belum selesai, kan kira-kira begitu. Herodes sendiri itu meninggal pada tahun 4 sebelum Masehi, pada masa Yesus lahir, dan digantikan oleh Herodes Antipas. Itu kemudian Herodes Antipas melanjutkan pembangunan bait suci, yang kelak Herodes Antipas ini berperan dalam penghakiman Tuhan Yesus. Kemudian kita sampai pada akhir masa antara perjanjian. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masa sunyi 400 tahun itu bermula sejak zaman Maleaki, sekitar tahun 420, dan berakhir pada saat malaikat menemui Zakaria memberitahukan kehamilan Elizabeth pada tahun 5 sebelum Masehi. Kita tahu pada Lukas 1 ayat 11, maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Itu adalah akhir dari masa sunyi. Nah, kita akan melihat hal-hal penting yang terjadi pada masa intertestamental ini dan pengaruhnya pada kekristenan dari zaman Yesus, bahkan pengaruhnya sampai saat ini. Ini hal-hal penting yang akan kita pelajari di masa sunyi. Jadi pada masa sunyi itu ada hal-hal yang saya sebutkan di sini, yang saya cantumkan di sini sebagai hal-hal yang punya pengaruh. Jadi yang pertama, istilah Yahudi. Kemudian trauma bangsa Yahudi. Ini kan kita bahas lagi sedikit. Kemudian segregasi kaum Yahudi. Kemudian imam-imam Yahudi. Ini kita tahu imam itu kan mulai ada sejak dulu kan Israel tuh mulai dari hakim-hakim, kemudian raja-raja, kemudian imam-imam. Nah, imam itu kan dari sejak masa mereka dibuang ini. Sejak mereka masa dibuang sampai pada akhirnya zaman Yesus itu imam, kemudian setelah dihancurkan pada tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus Romawi, nanti sampai sekarang itu kalau kita sering dengar kan rabi-rabi itu. Jadi banyak rabi Yahudi, yaitu pengaruhnya itu sekarang, tapi pada waktu itu ada imam-imam. Nah, itu kita akan lihat sedikit saja nanti. Kemudian ada hari raya Hanukah. Kemudian kita akan melihat konstelasi dunia pada waktu itu. Nah, ini yang akan kita detailkan. Ini hal penting yang pertama, Bapak Ibu, istilah Yahudi. Istilah Yahudi ini mulai dikenal sejak zaman Daniel dibuang ke Babel. Jadi sudah mulai muncul istilah Yahudi. Jadi kemungkinan orang Persia itu menyebut orang buangan itu Yahudi. Entah maksudnya melecehkan atau mungkin memang caranya menyebut begitu, kita nggak tahu. Nah, ini istilah ini akhirnya menjadi biasa dan menjadi sebutan bagi mereka sendiri. Jadi orang Yahudi sendiri menyebut diri mereka Yahudi. Dan zaman Esra juga sudah menyebut Yahudi. Kemudian kita harus tahu juga bahwa Yahudi ini lebih banyak merujuk pada 2 suku Israel saja, yaitu Yehuda dan Benyamin. Tapi ya kita asal orang Israel kita sebut Yahudi begitu. Padahal ya tidak semua Yahudi itu Israel gitu, karena ada suku-suku lainnya. Tapi masalahnya suku lain kan memang tidak kita ketahui ada di mana gitu. Kemudian istilah Yahudi ini menjadi sebutan umum bagi mereka di zaman Perjanjian Baru. Kemudian yang berikutnya itu trauma bangsa Yahudi. Jadi penumpasan mereka tuh
sangat trauma, penumpasan, dibuang, diperbudak, dibunuh, kelaparan. Itu membuat mereka sangat tertekan dan takut Tuhan akan melakukan yang sama lagi jika mereka menyembah Tuhan. Jadi mereka benar-benar kapok dengan pembuangan yang berkali-kali itu oleh Tuhan. Dan kita ingat bahwa orang Yahudi ini sangat anti terhadap kepercayaan yang lain. Jadi mereka itu sangat eksklusif karena trauma itu. Jadi mereka itu sangat tertib dengan hari Sabat, dengan perayaan hari raya, diet. Tapi kita ingat di Perjanjian Baru kan Tuhan Yesus banyak mengkritik mereka, dan orang Farisi yang juga mewakili orang Yahudi secara umum pada waktu itu disebutnya munafik karena aturan-aturannya begitu detail, tetapi mereka lupa berbelas kasih pada janda miskin misalnya. Jadi legalitas orang Yahudi itu begitu sempurna, tapi secara mengejutkan Tuhan Yesus mengulitinya dan membuka mata mereka bahwa yang utama dalam berteologi itu bukan yang kelihatan, yang lahiriah, tetapi relasi dengan Tuhan. Nah, demikian itu terus saja Yesus mengoreksi konsep yang sudah lama ada. Itu. Kemudian ada segregasi kaum Yahudi. Nah, ini Bapak Ibu yang kita sudah sebutkan tadi, bahwa ada 4 golongan utama, Farisi, Saduki, Eseni, Selot, yang muncul sejak zaman Makabe, mempengaruhi kehidupan keagamaan pada masa pelayanan Yesus. Nah, kita mungkin akan lebih mudah memahami jika kita tahu sejarahnya, yaitu sejak zaman Makabe memang sudah ada. Nah, kalau kita juga ingat peristiwa Tuhan Yesus menjungkir balikkan meja perdagangan penukaran uang di bait suci Herodes. Nah, itu kemungkinan besar orang Saduki yang berdagang di sana. Kemudian kita juga bisa mendapatkan gambaran yang lebih baik ketika kita berdiskusi atau ketika mendengar diskusi yang dalam atau debat-debat yang panjang antara orang Farisi dengan Yesus di sepanjang Injil. Jadi orang Farisi memang kebanyakan mengambil sikap antagonis terhadap Tuhan Yesus. Tentu saja tidak semua orang Farisi, tapi yang pro dengan Tuhan Yesus kan tidak ditulis di Alkitab. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu lebih banyak mendapat pertentangan kan di daerah Yerusalem, sementara di daerah Nazaret kan tidak. Nah, itu diskusi-diskusi yang panjang atau debat-debat yang mendalam antara orang Farisi dengan Yesus itu justru membuat kita jadi tahu tentang teologi yang lebih baik. Karena Yesus menjawab pertanyaan-pertanyaan orang Farisi itu. Nah, itu akhirnya dari debat-debat itu pula kita jadi tahu bahwa kita ini adalah orang berdosa yang sangat memerlukan Mesias karena kebutuhan kita. Jadi pemikiran mereka tentang Mesias yang membangkitkan kerajaan Daud itu tidak terjawab oleh Tuhan Yesus. Kemudian hal-hal penting berikutnya, nih, imam-imam Yahudi. Jadi sejak masa pembuangan ke Babel, pemimpin bangsa Israel itu imam. Mereka dipelihara, orang Yahudi dipelihara imannya oleh para imam-imam, baik di Yerusalem sendiri maupun pada waktu mereka masih di pembuangan. Kita juga tahu ada Imam Yosua mendampingi kembalinya bangsa Israel dari pembuangan. Kemudian pada masa Yesus lahir ada Imam Zakaria, ayah dari Yohanes, dan kemudian ada Imam besar Kayafas yang berperan pada penyaliban Tuhan Yesus. Kemudian Bapak Ibu, saya juga cantumkan di sini Hari Raya Hanukkah. Kita nggak merayakannya, tapi ini saya cantumkan di sini karena ada kesamaan dengan apa yang kita rayakan. Pertama kali, ini tanggalnya 25 Desember. Jadi pada tanggal 25 Desember 168 sebelum Masehi, Yudas Makabe memimpin penahbisan kembali bait suci setelah direbut dari Seleucid atau Seleukus. Nah, ini mereka merayakannya dengan menyalakan lilin menorah. Dan kita juga agak familiar melihat lilin seperti ini. Kalau di Hanukkah itu ada bintang Daud di sini, nah itu kita mungkin tidak terlalu asing. Tapi kita nggak merayakannya.
Kemudian kita juga tahu bahwa Tuhan Yesus itu merayakan Hanukkah, seperti tertulis di Yohanes 10. Saya bacakan ini. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Jadi Tuhan Yesus itu rendah hati sekali dan dia juga ikut merayakan hari raya Hanukkah yang merupakan hari raya yang dimunculkan atau diadakan oleh dinasti Makabe. Kemudian yang juga penting buat kita, ini bahkan cukup penting buat kita, yaitu bahwa pada waktu itu muncul kerajaan-kerajaan raksasa yang saling berebut pengaruh. Ini konstelasi dunia pada waktu itu, Bapak Ibu. Nama-nama besar itu Alexander Agung, Julius Caesar, ini patung Julius Caesar, dan seterusnya. Ini baru di sekitar sana, belum di sekitar Asia. Kemudian ada pemikir-pemikir hebat pada waktu itu. Kita bisa tahu ini ada Pythagoras, ini memang sebelum masa sunyi 400 tahun, tapi ini menjelang. Pythagoras, kalau Bapak Ibu ingat tuh, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kemudian ada Demokritus, ada Plato, sangat terkenal, Aristoteles, ada Aristarchus, Euclid, Archimedes, ini pasti tahu, ini terkenal sekali, hukum Archimedes. Kemudian ada Eratosthenes, dan ini juga ada Hipparchus, dan saya juga cantumkan di sini Philo, karena Philo ada arti pentingnya buat kita nanti. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Saya bisa sebutkan Confucius, kemudian filsafat Buddha, Siddhartha Gautama, kemudian ada Thales atau Thales, saya nggak tahu bacanya bagaimana. Nah itu banyak sekali pemikir-pemikir hebat pada masa itu. Dan Philo, seperti saya sebutkan tadi Bapak Ibu, itu dia adalah filsuf Yahudi yang tinggal di Alexandria. Nah, lahir pada tahun 20 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 50-an setelah Masehi. Nah, dia mencoba menggunakan alegori untuk mengkompromikan Septuaginta dengan budaya Yunani karena dia memang tinggal di wilayah Yunani di Mesir. Ia menggunakan kata logos untuk menjelaskan prinsip penciptaan Tuhan. Kata logos itu bisa kita artikan firman, atau alasan, atau apa di balik semua itu, atau misi. Yohanes ini kan yang dibuang di Pulau Patmos itu kan banyak merenung tentang hal ini, Bapak Ibu, dan dia akhirnya menggunakan kata logos untuk menegaskan kekekalan Tuhan Yesus itu. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu ini, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan Allah dan logos itu adalah Allah. Harus saya tambahi di sini, saya tebalkan. Logos itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Nah, coba Bapak Ibu diresapi sendiri dengan mengganti kata logos atau firman di sini dengan apa di balik semua itu. Bisa kita baca, pada mulanya adalah apa di balik semua itu. Apa di balik semua itu bersama-sama dengan Allah, dan apa di balik semua itu adalah Allah. Apa di balik semua itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Nah, kita akan dapat gambaran bahwa Tuhan Yesus itu kausa prima, pribadi Tritunggal yang merupakan kausa prima. Makanya dia ikut dalam penciptaan, karena memang dia adalah Tuhan sendiri. Ini karya Tuhan pada masa sunyi. Nah, kita melihat bahwa apapun yang terjadi pada masa sunyi itu sebenarnya Tuhan memakai atau memanfaatkan semua yang terjadi itu untuk rencananya sendiri, untuk kisahnya sendiri. Yang pertama, bahasa Yunani yang tadinya cuman sekedar dianjurkan kemudian menjadi wajib. Nah, ternyata itu positif buat karya Tuhan. Kemudian Septuaginta, kemudian Jalan Batu,
Pax Romana, dan kita juga akan bahas mengenai kitab Apokrifa dan Pseudepigrapha. Nah, karya-karya Tuhan, Bapak Ibu. Karya-karya Tuhan di masa sunyi itu apa saja? Pertama, saya bisa sebutkan bahasa Yunani. Ini adalah karya Tuhan yang diizinkan terjadi pada waktu itu, dipaksakan oleh penjajah Yunani, dan ini menjadi sesuatu yang positif, yang nantinya memiliki peran penting dalam pekerjaan Tuhan. Jadi masa jeda 400 tahun itu bukan masa Tuhan berpangku tangan, berpangku tangan untuk membiarkan manusia dengan segala hiruk pikuknya tanpa peran Tuhan, bukan. Tuhan melakukan semua untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus, anaknya yang tunggal itu. Jadi ini ibarat seorang perempuan yang hamil, makin lama makin besar. Jadi segala sesuatu diizinkan Tuhan terjadi, dan Tuhan memanfaatkan semuanya itu untuk kepentingan Tuhan, untuk kisah Tuhan. Jadi ketika nanti suatu saatnya tiba, ya, Tuhan datang ke dunia melalui Tuhan Yesus. Jadi mungkin Tuhan memang tidak terdengar berbicara, atau barangkali berbicara juga dia pada orang-orang tertentu, hanya tidak dicatat di Alkitab. Tapi jelas Tuhan tidak diam saja. Ia memakai segala peristiwa untuk mematangkan rencananya sendiri demi kemuliaannya. Bahkan ketika kita merasa sibuk dengan keseharian kita tanpa menyadarinya. Jadi bahasa Yunani ini Bapak Ibu, ini lingua franca yang diketahui umum oleh semua lapisan masyarakat. Ini mirip bahasa Indonesia seperti saya sebutkan tadi. Kita mungkin berbicara bahasa daerah, tetapi ada bahasa Indonesia sebagai bahasa wajib, sebagai bahasa ibu kita. Bahasa ini menjadi penting bagi penyebaran Injil yang begitu masif oleh para rasul setelah kematian Yesus. Penghalang bahasa tidak ada lagi nanti, karena seluruh wilayah kekuasaan Yunani berbahasa Yunani, bahkan ketika kekuasaannya sudah berganti menjadi kekuasaan Romawi. Jadi kalau kita lihat perjalanan Paulus yang begitu dahsyat berkeliling ke berbagai wilayah untuk menginjil, ya dia tidak mendapati kesulitan bahasa di sana, karena memang ini Tuhan sudah mempersiapkan. Gitu. Jadi Tuhan tidak diam saja. Jadi ini contoh inskripsi bahasa Yunani. Kemudian yang sangat penting Bapak Ibu, ini Septuaginta. Ini adalah hasil penerjemahan Pentateuch yang diikuti dengan kitab nabi-nabi dan tulisan yang berikutnya tadi, yang dua terakhir tadi, selesai kira-kira pada tahun 100 sebelum Masehi semuanya. Ini menjadi acuan utama penganut Yudaisme. Jadi Alkitab Yunani ini menjadi acuan bahkan oleh Tuhan Yesus sendiri dan oleh para murid-muridnya ketika ia mengajar di bait suci maupun di luar bait suci. Jadi ketika Yesus mengatakan ada tertulis, itu acuannya Septuaginta, Bapak Ibu. Bukan pada tanah yang berbahasa Ibrani. Jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan memegang tangan Kores atau Cyrus untuk menaklukkan Babel. Nah, seperti itu juga Tuhan itu memegang tangan Ptolemy untuk mendalangi penerjemahan tanah menjadi Septuaginta. Jadi tidak ada yang kebetulan di saat-saat itu. Dan seluruh masa di bumi ini memang tidak ada yang kebetulan. Ini saya cantumkan di sini gambar dari Septuaginta. Kemudian, Bapak Ibu, ini jalan batu. Jalan batu itu rasanya seperti biasa saja, tapi sebenarnya tidak, Bapak Ibu. Jadi jaringan jalan batu yang permanen itu membuat penginjilan bisa berlangsung ke segala penjuru. Jadi penganiayaan orang Kristen oleh orang Yahudi itu berlangsung cukup berat pada masa Yesus mati. Termasuk oleh Saulus sendiri. Membuat banyak orang Kristen harus lari keluar kota. Nah, jaringan-jaringan jalan yang sudah ada ini membuat mereka bisa cepat menghindari kekacauan sambil menyusuri jalan batu. Nah, di segala penjuru di sekitar jalan itu, mereka kan bisa mengabarkan Injil. Bahasanya sudah bahasa Yunani. Jalannya sudah ada. Yang dilakukan
Petrus, Paulus, Timotius, Lukas, Markus, dan seterusnya itu kan mereka wirawiri dengan jalan batu seperti itu. Nah, ini kalau kita jalan batu pada masa Romawi itu sangat maju, jadi ada lapisan-lapisan, lapisan tanah, lapisan batu yang dipecah, kemudian ada mortar, kemudian ada semen atau gravel atau kerikil ya, atau sand itu pasir, kemudian di atasnya ada batu-batu yang sudah dibentuk di sana. Jadi lebarnya ini bisa sampai 24 feet. Nah, 24 feet dikali 30 cm, ya kira-kira 7,5 meter. Di pinggirnya pun ada drainasenya. Jadi sudah maju. Jalan di tempat jajahan Romawi ini maju. Ini peninggalannya bisa sampai sekarang, Bapak Ibu. Ini jalan-jalan buatan Romawi. Ini contohnya. Padahal itu jalan sebelum Masehi itu. Nah, kemudian ini juga contoh jalan buatan Romawi, jadi sangat maju. Jadi jalan batu ini sangat berperan. Mungkin terlihat sekedar teknologi biasa, tapi ini sangat berperan pada penginjilan. Kemudian Pax Romana. Pax Romana itu merujuk pada masa sekitar tahun 20 sebelum Masehi sampai tahun 180 Masehi, jadi 200 tahun di mana terjadi kedamaian yang lama yang ada di bawah kekuasaan Romawi. Karena apa? Karena Romawi itu punya sistem militer yang bagus. Jadi mereka punya tentara-tentara yang ditempatkan di daerah-daerah tertentu secara teratur, jadi mungkin jarak berapa kilo ada tentara, berapa kilo ada tentara. Jadi kita bisa lihat juga tadi ada Cornelius, ada kepala pasukan yang hambanya sakit. Tadi contoh-contoh kepala pasukan, contoh-contoh ya centurion, mungkin sekarang disebut komandan kodim atau apalah, kira-kira begitu. Jadi keamanan sebagai daerah terjajah itu mungkin terlihat wajar, tapi ini bermanfaat bagi kita, bagi orang Kristen waktu itu. Dan tujuan utamanya mungkin lalu lintas barang atau militer, tentu saja sebagai penjajah tujuannya adalah mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari wilayah jajahan. Tapi ini otomatis menjadi keamanan, menjamin keamanan bagi warga sipil karena adanya pos-pos keamanan. Ini menjadi aman bagi penginjil-penginjil untuk melintasi, karena tidak perlu takut ada penjahat-penjahat jalanan misalnya. Nah, itu sangat berperan juga dalam pekabaran Injil. Kemudian ini Bapak Ibu, kitab-kitab apokrifa dan pseudepigrafa. Ini mungkin kita jarang dengar karena memang kita nggak berurusan dengan kitab-kitab ini, tapi mari kita lihat bagaimana Tuhan bekerja melalui kitab-kitab yang tidak masuk Alkitab ini. Apokrifa itu tulisan yang tidak otoritatif, sehingga tidak dikanonisasi. Deuterokanonika dalam Alkitab Katolik itu oleh Protestan dikategorikan sebagai apokrifa. Nah, kita bisa lihat di Deuterokanonika itu ada banyak. Ada Tobit, Yudit, tambahan Ester, kebijaksanaan Salomo, Sirah atau Yesus bin Sirah, atau Ecclesiasticus, Baruch, tambahan Daniel, 1 Makabe, 2 Makabe. Nah, ini kitab Makabe ini yang menceritakan tentang perjuangan mereka juga pada waktu merebut dari Seleukus. Nah, ini bagus juga sebenarnya kalau kita baca, tetapi ini tidak, kalau saya lebih baik tidak saya sarankan. Karena apa? Karena lebih baik kita baca Alkitab dulu, selesaikan dulu. Nah, kalau memang sudah cukup, maksud saya nggak pernah cukup sih Alkitab dibaca, tapi maksud saya kalau sudah pernah sampai selesai, kemudian sudah menginjak pada keinginan untuk mencari tahu informasi-informasi lebih dari Alkitab, nah itu kita bisa baca Deuterokanonika. Cukup bagus juga. Jadi kita bisa jadikan ini sebagai referensi lanjutan, tapi itu bukan Alkitab kita. Kemudian pseudepigrafa itu kitab yang pengarangnya tidak diketahui atau yang memakai nama
tokoh terkenal. Jadi pengarangnya itu mengambil nama orang penting di masanya atau masa pendahulunya supaya dikira itu surat atau buku yang betul-betul ditulis oleh tokoh itu ya. Jadi penulisnya sendiri tidak diketahui akhirnya. Ini contohnya Bapak Ibu, kitab Henokh. Ini kalau baca kitab Henokh ini seru. Ini ada raksasa-raksasa di sana, ada perempuan-perempuan yang akhirnya punya anak-anak raksasa dan seterusnya. Itu di sana, ada di sana. Kemudian Mazmur Salomo, kematian Yesaya, kehidupan Adam dan Hawa, perjanjian Ayub, kitab Jubeli, Makabe 3, Makabe 4, Aristeas, perjanjian Lewi dan seterusnya. Banyak sekali. Nah, arti pentingnya apa? Nah, begini Bapak Ibu. Pertama-tama kita memang menyadari bahwa kitab-kitab ini tidak semuanya berwibawa. Bahkan membingungkan dan bisa merusak bangunan iman kita. Tapi pada masa itu, kitab-kitab ini berseliweran di antara ahli Taurat dan masyarakat. Dan bagaimanapun juga mempengaruhi pengetahuan masyarakat pada masa itu. Nah, orang Yahudi yang teringat kejayaan Daud itu merasa sangat sengsara karena selalu ada di bawah kekuasaan bangsa lain, sehingga mereka sangat merindukan juru selamat kerajaan mereka yang duduk di atas tahta Daud, yang juga sekaligus mengembangkan atau mengembalikan kehidupan rohani mereka yang membuat Yahweh bisa berkenan dan terus memberkati mereka dan tidak membuang mereka lagi. Nah, kira-kira pada tahun 100 sebelum Masehi, Mazmur Salomo yang ada kitab Mazmur Salomo yang saya sebutkan di sini, kira-kira pada tahun 100, itu banyak menyebutkan tentang kedatangan Mesias. Jadi mereka lalu ingat nubuat-nubuat Yesaya misalnya tentang kedatangan Mesias. Mereka jadi rindu lagi tentang kata-kata Yesaya itu. Tentu konsep mereka tentang Mesias ya mungkin tidak seperti kita. Kita kan tahu karena sudah melewati kedatangan Mesias. Tapi mereka mungkin tidak. Jadi mereka lebih berpikir bahwa Mesias itu adalah seseorang yang menyelamatkan bangsa Israel atau bangsa Yahudi sehingga mereka bisa jaya lagi di antara bangsa lain seperti pada waktu zaman Daud. Tapi oke, kita nggak ke sana. Kita juga bisa melihat proses gradual pengetahuan masyarakat Yahudi yang pada waktu itu mungkin konsep tentang kematian itu belum jelas. Kalau kita baca kitab Perjanjian Lama, Daud pun mengatakan bahwa tidak ada yang memuji Tuhan di alam kematian. Artinya kematian itu selesai. Tapi kitab Apokrifa seperti kitab Sirah itu mengajarkan bahwa orang jahat akan dihukum menjelang kematiannya. Ini kan kemajuan konsep. Kalau tadi mati itu selesai. Jadi orang jahat tuh kayak mati selesai. Tapi kalau di kitab ini, di Yesus ben Sirah, itu mulai disebutkan bahwa mati ya selesai, tapi dia tetap akan mendapat ganjarannya sebelum meninggal. Mungkin matinya sulit bagi orang jahat. Mungkin begitu. Atau tersiksa dulu. Nah, ini kemajuan Bapak Ibu. Lalu kalau kita membaca kitab 1 Henokh, itu lebih maju lagi. Jadi pembalasan orang jahat itu ada setelah kematian. Loh, ini kan tidak ada konsep ini sebelumnya. Konsep ada kehidupan setelah kematian sampai orang jahat itu bisa dibalas, itu kan tidak ada di Perjanjian Lama. Mati ya mati aja. Artinya ada kemajuan konsep bahwa kehidupan setelah kematian itu ada. Nah, ini konsep baru bagi orang Yahudi. Itu sejak kira-kira 100 tahun sebelum kedatangan Yesus sudah mulai diperkenalkan. Nah, tentu saja tidak semua orang bisa menerima. Orang Saduki itu nggak percaya kehidupan setelah kematian. Tapi kan sudah ada. Konsep itu kan sudah ada. Nah, konsep hidup setelah mati ini ditulis oleh orang yang mendapatkan kilatan-kilatan ilham dari Tuhan. Secara gradual atau secara perlahan-lahan memperkenalkan konsep baru mengenai kehidupan setelah kematian. Jadi ketika mereka menyaksikan kisah Lazarus sudah mati lebih dari 3 hari, dihidupkan Tuhan. Kalau kurang dari 3 hari mereka masih percaya bisa hidup lagi. Tapi kalau lebih dari 3 hari orang Yahudi itu sudah nggak percaya. Makanya Tuhan berlambat-lambat datang pada hari keempat. Untuk apa? Untuk menjungkir balikkan konsep mereka tentang kehidupan setelah kematian.
untuk memperkenalkan konsep baru. Jadi ketika Lazarus yang sudah mati lebih dari 3 hari dihidupkan Tuhan, mereka sudah punya ancang-ancang pengetahuannya. Nah, kebingungan itu pun juga muncul kalau kita lihat para ahli Taurat tuh kadang menguji Tuhan Yesus, mungkin maksudnya menguji, mungkin maksudnya melecehkan, atau mungkin maksudnya menertawakan, atau mencari kelemahan. Mungkin yang tanya satu, yang satu diam saja di belakang, pengen tahu betul kan bisa saja. Itu. Nah, pertanyaan yang cukup sulit dijawab kalau kita tahu sekarang, tapi pada masa itu kalau kita berada di lingkungan mereka, kita juga bisa bingung, Bapak Ibu. Satu orang perempuan menikah 7 kali, nanti kalau meninggal, suaminya yang sah yang mana? Itu kan nggak terjawab kalau orang Yahudi pada waktu itu. Dan puncak dari konsep ini adalah bahwa ketika Tuhan Yesus mati dan bangkit dari kematian pada hari yang ketiga, ini artinya ada aktivitas di dunia kematian yang dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Nah, ini sudah disiapkan Tuhan konsep ini. Ini berbeda dengan apa yang terjadi di Perjanjian Lama. Nah, kerinduan mereka akan Mesias itu juga menggebu-gebu sejak 100 tahun. Seperti tadi saya sebutkan bahwa sejak 100 tahun itu sudah mulai diperkenalkan kata Mesias, sudah mulai didengungkan, di sounding terus. Nah, itu ketika tiba-tiba muncul yang mereka yakini sebagai Elia, itu Yohanes Pembaptis yang merupakan orang SNI, makan belalang, berpakaian seperti Elia, bilang, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat, atau kerajaan Allah sudah dekat. Itu sudah ada konsepnya dulu, bahwa Mesias sudah akan datang. Jadi tidak tiba-tiba gitu, tidak. Tuhan tuh punya persiapan. Jadi itu kira-kira perkenalannya. Di konsep Mesias yang sudah diperdengarkan sejak 1 abad sebelumnya, yang mereka pikir adalah keselamatan bagi umat Israel secara fisik, kerajaan yang kelihatan, ternyata kemudian didapati berbeda sama sekali karena Yesus menyelamatkan bukan fisik, tapi roh. Seperti saya sebutkan tadi, bahwa tujuan kita hidup menjadi serupa dengan anak Tuhan. Kembali ke sana. Murid-murid Yesus pada akhirnya menyadari pengungkapan seperti ini, Bapak Ibu, dan apalagi mereka pada akhirnya kan tidak mau menyaksikan kehidupan Yesus setiap hari, seluruh perkataan dan kehidupan yang sama sekali mereka sebelumnya tidak pikirkan, lama-lama kan mencoba mengerti juga. Nah, yang pada akhirnya sampai pada pemahaman yang dalam adalah ketika Yesus sudah mati dan bangkit lagi. Dan kita lihat bahwa Paulus yang merupakan orang Farisi yang sangat taat, sangat mahir dalam aturan-aturan Taurat, dari aliran yang paling keras pula di zamannya, akhirnya bisa memahami dan mengajari kita teologi yang sangat dalam untuk memahami tujuan kedatangan Mesias yang sesungguhnya, bukan yang fisik, tapi yang rohani. Oke Bapak Ibu, sekali lagi kitab-kitab apokrifa dan pseudepigrafa ini tidak semuanya baik untuk kita baca, bahkan ada yang sebaiknya tidak kita baca. Tapi dari seluruh tulisan pada masa antar perjanjian itu, termasuk tulisan apokrifa dan pseudepigrafa, kita tahu bahwa masyarakat Yahudi pada waktu itu terbiasa atau berseliweran kitab-kitab itu di antara mereka, dan mereka jadi didorong untuk mempersiapkan pengetahuan mereka dan mental mereka untuk konsep baru bagi mereka. Nah, ketika sudah siap, Yesus datang. Jadi kira-kira begitu maksud dari saya cantumkan kitab apokrifa dan pseudepigrafa. Kemudian kesimpulan Bapak Ibu. Jadi Tuhan sesungguhnya sama sekali tidak berdiam diri di masa sunyi. Tidak. Tuhan mungkin saja membiarkan saja kejadian-kejadian itu terjadi karena orang punya kehendak bebas, tapi bukan di luar kontrol Tuhan. Tuhan memakai semuanya itu untuk mempersiapkan kedatangan anaknya sendiri hingga waktunya tepat. Jadi Tuhan tidak bermain dadu dan tidak pernah
Ia memakai semua peristiwa yang terjadi untuk dimanfaatkan untuk kisahnya sendiri. Dan kalau kita lihat bahasa Inggris itu kisah atau sejarah itu kan history, dan sebenarnya semua yang ada di kita dan di lingkungan kita itu ya kisah tentang Tuhan sendiri. Gitu. Tuhan mengarahkan sejarah kita. Kalau kita lihat di Galatia 4 ayat 4 Bapak Ibu, tapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi kalau kita lihat kata genap waktunya ini, yang genap tuh waktu apa? Ya genap waktu intertestamental itu. Jadi semua yang terjadi tadi, kekuasaan Persia, Yunani, Makabe, Romawi, dengan segala hiruk pikuknya dan segala tekanan yang ada itu seperti ibu hamil yang semakin besar perutnya, dan ketika genap waktunya, Tuhan mengutus anaknya untuk datang. Jadi nggak pernah untung-untungan. Semua itu Tuhan rajut untuk rencananya supaya nggak pernah gagal. Semua terlaksana dengan sempurna. Jadi kalau kita melihat rajutan kain, di balik kain itu kan rumit, nggak jelas, nggak ada juntrungnya, nggak ada polanya. Tapi kalau kita lihat sebaliknya itu ya karya Tuhan. Mungkin gambar atau rajutan gambar orang atau gambar bunga atau gambar bangunan itu kan yang melihat Tuhan. Kita mungkin tidak melihat. Tugas kita tuh hanya percaya. Jadi semua dipakai Tuhan untuk karya agung Tuhan sendiri. Kita dipakai Tuhan dalam porsi sekecil apapun. Jadi kita bisa dipakai Tuhan secara pribadi, bukan hanya sekedar statistik. Ya tinggal kita mau menjadi anak Tuhan yang protagonis atau menjadi antagonis terhadap kisah Tuhan. Itu kita bisa punya kehendak bebas di sana. Nah, Bapak Ibu, kita sampai pada refleksi. Ini sudah yang slide terakhir. Ini kita akan berdiskusi atau merenungkan hal-hal yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, yang pertama, Bapak Ibu, saya memiliki pertanyaan. Pernahkah Bapak Ibu mengalami masa di mana seakan-akan semuanya buntu? Jadi kita nggak ngerti lagi mau berbuat apa, dan seakan situasinya menekan dan lama, dan tidak kunjung ditolong oleh Tuhan. Apa yang Bapak Ibu pikirkan waktu itu? Atau mungkin malah nggak sempat mikir, bisa jadi karena sibuk dengan kebuntuan. Tapi ya, pertanyaan saya ini boleh diolah bagaimanapun, terserah sesuai dengan situasi. Dan apa yang Bapak Ibu pikirkan sekarang setelah semuanya berlalu. Jadi Bapak Ibu atau saudara-saudari boleh berdiskusi dengan pasangan diskusi, dengan pasangan PA pribadi atau PA kelompok kecil, silahkan. Ini hanya pemantik diskusi. Jadi boleh apa saja. Kemudian saya punya pertanyaan kedua, Bapak Ibu. Yang kedua, suasana kita saat ini kan tidak menentu karena virus corona. Bahkan saat ini PSBB itu sudah mau dibuka, dan kita takut akan terjadi ledakan. Ini pada saat ini. Saat ini pertengahan Mei 2020. Nah, ini terjadi di seluruh dunia. Nah, pertanyaan saya, apakah pernah terlintas di benak Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan seakan-akan lupa mengendalikan dunia ini? Ini kan seperti terjadi di masa intertestamental 400 tahun, Tuhan ini lupa apa ya sama bangsa Yahudi ini, kok didiamkan saja, dikuasai, dihancurkan, ditekan dengan suruh menyembah Tuhan lain. Ini kan sepertinya Tuhan tuh lupa apa ya. Nah, itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya, ini apakah pernah terlintas di benak Bapak Ibu, Tuhan tuh sepertinya lupa. Nah, kita tentu dengan mempelajari sejarah secara akal sehat, iman kita tidak akan mengatakan bahwa Tuhan lupa. Kita tahu sejarah kok. Tetapi yang pertanyaan saya itu terlintasnya loh Bapak Ibu. Pernah nggak terlintas? 1 detik atau 2 detik, atau bahkan lebih buruk lagi, bukan terlintas lagi, memang berpikir bahwa Tuhan lupa.
Ini apakah pernah terjadi dalam benak Bapak Ibu? Silahkan didiskusikan, direnungkan. Kemudian yang ketiga, terakhir. Banyak orang menasihatkan kita untuk tetap berharap kepada Tuhan supaya menolong kita agar dunia ini segera sembuh, bisnis segera berjalan lagi, tidak jadi bangkrut, atau kalaupun bangkrut tidak sampai habis-habisan, kita akan aktif lagi, corona hilang tanpa bekas, dan kita akan baik-baik saja. Berharap itu kan tidak salah, itu baik-baik saja dan tidak ada yang salah di sana. Dan kalau kita berharap meminta pada Tuhan kan boleh-boleh saja. Minta pada Tuhan hal yang duniawi pun kan juga tidak salah. Minta lulus, minta punya pekerjaan, minta apapun kan sampaikan pada Tuhan. Tidak masalah. Terserah Tuhan sih mau dikabulkan atau enggak, atau Tuhan mau membelokkan acara kita atau tidak, itu terserah Tuhan. Itu lain lagi masalahnya. Tapi mari kita kemudian membaca Filipi 1 ayat 20 Bapak Ibu. Pengharapan kita di sana itu dijelaskan lebih rohani daripada segala hal yang lain. Nah, pengharapan-pengharapan yang di atas ini, apakah bagaimana pendapat Bapak Ibu ketika dibandingkan dengan Filipi 1 ayat 20? Nah, ini silahkan didiskusikan. Boleh juga kalau Bapak Ibu mau menulis di komen di bawah, saya juga akan sangat senang. Jadi, saya akan baca semua komen. Kemudian, saya rasa ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, dan semoga ini menjadi kebaikan bagi kita, memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya sendiri. Jadi kalau ada yang salah, ada yang kurang, mohon dimaafkan. Kalau ada saran, saya juga senang kalau dihubungi secara pribadi atau nulis di komen, boleh-boleh saja. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, Bapak Yahweh yang berkati kita.